Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bersama-sama sebab kasih dan anugerah Tuhan telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Di awal tahun ini kita bersyukur bersama-sama sebab penyertaan Tuhan masih Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita sampai saat ini, sampai pagi hari ini. Dan biarlah pada pagi hari ini kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan-Nya, kasih dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersyukur bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu, karena pemeliharaanmu, kami ada sampai saat ini. Itu semua sungguh Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami, dan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, kami membawa setiap hati kami, untuk kami datang menyembah-Mu, untuk kami datang di hadapan-Mu, bahwa setiap pujian kami, setiap syukur kami, untuk kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab saat yang terindah, ketika kami berhadapan dengan-Mu, kami mau menikmati kasih kemurahan-Mu Tuhan. Ya, terima kasih Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau yang bawa kami Tuhan, bawa daku, berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, ku pandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku Tuhan, bawa daku, berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan,
sampai selama-lamanya Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Sekalipun dunia ini berakhir, tapi kasih setianya terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hatiku percaya, ku mau selalu bersyukur. Secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bukti bergoncang, gunung-gunung berendam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Oh, makasih Tuhan. Kami percaya kasih setiamu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau sandarkan hati kita untuk kita mau terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang kami percaya, Engkau Tuhan yang kami andalkan. Kami mau bersandar hanya kepadamu Tuhan. Kami mau berharap hanya kepadamu Yesus. Sebab Engkaulah jawaban dari segala doa dan pergumulan. Engkaulah Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Sebab Engkau Allah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sebab Engkaulah jawaban setiap doa kami Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh di hadapan. Kami mau terus mengandalkan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami sekarang. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan di tahun yang baru ini kembali kita boleh ibadah walaupun lewat online. Kita percaya segala sesuatu bekerja bersama mendatangkan kebaikan. Mungkin ada yang belum bisa melihat kebaikannya, ya, tetapi kita harus tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita ini sebetulnya dalam pantauan dan tentunya dalam pengendalian Tuhan, karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Jadi kalau sampai tahun 2021 ini kita masih ibadah lewat online, ya kita jalani aja. Tetapi yang penting kita harus tahu, ya di tahun yang baru ini kita juga punya wawasan, ya wawasan yang baru bagaimana status kita sebagai anak Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita makin berkenan. Kalau hidup kita makin berkenan, maka segala yang indah yang Tuhan siapkan pasti akan Tuhan berikan, karena Tuhan memandang kita siap. Nah, salah satu cara untuk kita ini bisa hidupnya makin berkenan adalah kita harus membangun gambar diri, ya gambar diri sebagai warga kerajaan Allah. Nah, minggu yang lalu sudah saya sampaikan yang pertama, sekarang kelanjutannya. Ya, baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh melewati minggu kedua. Dan kami akan masuki minggu kedua ini dengan pertolongan, dengan kasih Tuhan, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru. Tentunya kami sadar kelemahan kami, keterbatasan kami di hadapan hadirat-Mu. Tentunya lewat kebenaran firman yang akan kami dengar bersama pada saat ini, kami mohon Engkau menuntun membimbing kami, agar kami makin berkenan di hadapan-Mu, sehingga akhirnya hidup kami boleh berguna, berdampak, bisa memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya segala yang baik yang Tuhan sediakan sejak semula, kami akan mengalaminya, karena Tuhan memandang kami siap untuk menerima segala yang baik yang Tuhan sudah siapkan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Ya Bapak Ibu, tema khotbah dalam ibadah kali ini adalah gambar diri sebagai warga kerajaan Allah. Nah, gambar diri itu seperti apa? Gambar diri itu sebetulnya kita harus memahami kita ini akan dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, karena status kita kan anak, dan Tuhan pencipta langit bumi serta seisinya ini Bapa. Yang pertama adalah kita bisa komunikasi dengan Bapa, karena Allah pencipta itu menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita memandang dan mengucapkan, memanggil Allah pencipta langit bumi serta seisinya ini sebagai Bapa. Nah, sebagai Bapa tentunya kita harus berpikirkan kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa ini harus punya hubungan yang intim, bisa komunikasi dengan baik. Nah, komunikasi dengan baik itu memang Alkitab mengatakan lewat firman, ya Ibrani 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan itu. Ya, di Ibrani 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan, pada zaman dahulu umat pilihan Allah berbicara lewat para nabi. Tetapi zaman sekarang Allah berbicara lewat anaknya, yaitu firman, kebenaran. Nah, jadi bagaimana berbicara kepada Tuhan kalau kita tidak tahu isi hatinya, sedangkan isi hatinya itu ditulis dalam Alkitab, yaitu Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Nah, komunikasi itu tentunya di dalam roh, ya roh kita yang bisa connect dengan Roh Kudus yang di dalam diri kita, itulah yang menuntun, membimbing. Ya, Roh Kudus kan diberikan dan tinggal dalam diri kita adalah membimbing, menuntun, bahkan memberitahu hal-hal yang akan datang. Nah, ini ya dipulihkan. Jadi tujuan kita sebagai orang percaya yang dipanggil
dibenarkan adalah untuk dimuliakan. Ya, Roma 8 ayat 30 menjelaskan itu. Kamu dipilih, dipanggil, dibenarkan. Dibenarkan apa? Konsepnya, paradigmanya. Nah, ini yang akan kita pelajari sehingga gambar diri kita sebagai anak Tuhan itu makin nyata. Nah, gambarannya adalah di masa yang lalu. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu selalu komunikasi dengan Tuhan. Ya, pagi-pagi Tuhan datang mengajak berbicara kepada Adam dan Hawa. Tetapi setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang atau buah yang dilarang untuk dimakan itu, maka Adam dan Hawa bersembunyi. Sehingga pada waktu pagi Tuhan datang, maka Tuhan tanya, Adam di manakah engkau? Aku malu Tuhan karena aku telanjang. Nah, akibat jatuh dalam dosa itu hubungan manusia dengan Allah itu menjadi jauh. Apa penghalangnya? Dosa. Dosa itu yang menghalangi, sehingga hubungan manusia Adam dan Hawa ini dengan Allah menjadi rusak. Nah, kita ini anak keturunan Adam kan, kita ini anak keturunan Adam sebagai manusia, bukan teori Darwin. Ya, kita keturunan keranda itu kan baru teori, ya tesis belum diantitesis. Bagi orang yang ateis yang tidak percaya adalah Allah pencipta, memang mengakui manusia itu sebagai keturunan kera. Bagi kita tidak. Ya, kita ini adalah manusia ciptaan Allah, keturunan Adam dan Hawa. Nah, jadi yang pertama gambar diri pulihkan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan intim. Ya, punya kepekaan, punya kepercayaan 100%. Dalam perjalanan hidup di tengah pergumulan, tekanan, kesulitan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita sudah merasakan itu belum? Ya, mempercayai ini dengan kasih dan hormat. Mempercayai Tuhan dengan kasih dan hormat itu tentunya dengan rasa cinta. Cinta dan bangga, ya. Itu yang dimaksud pemulihan gambar diri. Ya, kalau itu belum, kita masih bingung menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup ini, jangan-jangan hubungan kita ini masih jauh. Sedangkan Tuhan kan ngomong, marilah padaku, hai kamu yang berlelah dan pertanggungan berat, aku ingin memberikan kelegaan padamu. Ya, dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan begitu. Nah, ayat 29-nya menjelaskan, pikulah kuk yang kuberikan padamu. Kuk itu lemah lembut dan enak. Artinya kita ini harus dikendalikan Tuhan, sehingga kita tahu arah tujuan hidup kita. Ya, kuk itu adalah kayu yang dipasang di leher lembu dan ada kusir yang mengendalikan. Artinya apa? Setelah kita menjadi anak Tuhan, kalau kita mau kita menanggalkan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan hidup apapun bentuknya, datang pada Tuhan. Minta dibimbing, minta dipimpin. Artinya kita akan meletakkan logika kita, tidak lagi mengandalkan logika kita, tidak lagi mengandalkan pengalaman kita. Ya, tidak lagi hidup berjalan kata orang, tapi betul-betul hidup berjalan dalam tuntunan firman. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Sehingga akhirnya kita ini makin mengerti. Tuhan itu bisa dibuktikan kalau kita betul mengandalkan Dia. Kita mempercayai dengan kasih. Nah, jadi kalau perjalanan hidup seperti itu, pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, walaupun di tengah pandemi. Amin. Nah, itu yang harus kita pahami, bagaimana menjalani kehidupan dengan gambar diri yang dipulihkan. Kita akan menjalani hidup dengan sukacita, bukan penuh ketakutan, stres, tekanan. Lalu siapa yang kamu takutkan? Sedangkan hidup kita di dalam tangannya. Tuhan yang menjamin masa depan kita penuh pengharapan. Jadi masalahnya karena gambar diri belum dipulihkan, sehingga tidak mempercayakan hidup dan tidak mengandalkan hidup. Akhirnya ada tekanan, isu-isu, berita-berita, baik masalah pandemi, masalah ekonomi, masalah apapun, itu menakutkan. Tetapi bagi orang yang betul-betul gambar dirinya sudah dibangun, dia tidak takut apapun, karena hidup percaya di dalam tangannya. Kalau Tuhan memperhatikan selembar rambut yang rotok, masuk hidup kita tidak Tuhan perhatikan. Nah, jadi artinya penting kita ini masuk tahun 2021 ini dengan gambar diri yang sudah dipulihkan.
Amin. Ya. Yang kedua, gambar diri kita dipulihkan kalau kita ini memiliki mental karakter, integritas sebagai warga kerajaan Allah. Jadi gambar diri kita ini dipulihkan supaya kita member atau layak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Ini berbicara tentang karakter. Bagaimana Pak perubahan karakter, mindset, ya, paradigma, ya, sound mind, falsafah hidup kita dirubah. Nah, perubahan itu kalau kita menyadari apa yang Tuhan berikan atau tuntunan kebenaran firman ini sangat indah dan mulia, sehingga kita memandang hari esok itu sangat indah. Bukan skeptis atau putus asa, tetapi kita memandang masa depan ini dengan antusias. Itu artinya gambar dirinya mulai dirubah atau dirubah. Sehingga akhirnya sifat karakter kita ini berubah. Nah, perubahan sifat karakter kita ini, inilah yang bisa memuliakan nama Tuhan. Sifat perubahan hidup kita ini bisa jadi kesaksian, tidak jadi batu sandungan. Apa Pak buktinya? Ya perubahan hidup. Dulunya kasar jadi lembut. Dulunya emosional menjadi sabar. Dulunya tidak punya penguasaan diri, sekarang bisa punya penguasaan diri. Nah, itu gambaran perubahan karakter, ya, gambar diri yang sudah mulai berubah sehingga orang melihat sifat karakter Kristus nampak dalam hidup kita. Ya, sifat karakter Kristus inilah yang disebut gambar diri sebagai anak Allah. Dan tentunya ini penting kita bangun karena ini sifat karakter gambar diri sebagai warga kerajaan Allah ini kan berlangsung selama-lamanya di dalam kekekalan, ya, di langit baru dan bumi baru. Nah, kalau tidak kita bangun sekarang, kapan? Ya, kita jangan mencari informasi khotbah-khotbah yang menyenangkan daging, ya, memberikan kita mimpi-mimpi. Kita harus mendengar firman yang realistis karena kita hidup dalam dunia ini sementara. Sedangkan hidup yang selanjutnya di dalam kekekalan. Mosok kita tidak memikirkan mulai sekarang? Itulah sebabnya mengawali tahun 2021 minggu kedua ini saya menyampaikan firman kelanjutan dengan gambar diri yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Ya, gambar diri sebagai warga kerajaan ini bukan kalau bisa, harus bisa. Nah, Pak, susah toh Pak berubah, tergantung kerendahan hati kita. Kalau kita rendah hati, kita mau dibentuk. Kalau kita rendah hati, kita mau diarahkan. Bukan saya mengarahkan kebenaran firman, karena saya akan menyampaikan kebenaran firman. Jadi kalau kita rendah hati, menerima firman dengan sukacita dan antusias, dengan sangat bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu inilah yang menuntut kita kepada semua rencana Tuhan yang indah dan mulia. Ya, jadi kita harus tahu pentingnya gambar diri kita sebagai warga kerajaan Allah dibangun. Nah, jadi bukti kita ini mengalami pemulihan gambar diri bisa dilihat dari sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran atau buah-buah hidup dari kita. Siapa yang tahu Pak? Orang dekat. Orang dekat itu bisa teman, sahabat. Orang dekat itu bisa teman sekantor, sahabat kita, dan keluarga. Jadi kalau di dalam kantor kita ini tidak bisa jadi batu sandungan, artinya gambar kita belum terbentuk. Di dalam rumah tangga penting kita ini berubah sehingga menginspirasi, memotivasi keluarga yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka tertarik, oh ternyata mengenal Tuhan itu merubah karakter sifat orang. Nah itu kan menarik sekali. Misalnya kita ini dulu pemarah, kita ini arogan, kita ini mengatur, kita maunya suaranya didengar dan tidak pernah mau mendengar suara yang lain di dalam keluarga. Sekarang kita mau mendengar, itu kan menarik. Loh kok berubah? Siapa yang merubah? Konsep berpikir. Karena hidup kita ini harus dibangun secara bersama. Karena rumah tangga itu dua menjadi satu, ya tidak sendiri-sendiri, ya. Soal di dalam Efesus pasal 5 itu hormati suami seperti
jemaat menghormati Kristus. Itu memang ditulis, cuma masalahnya yang dihormati itu sudah seperti Kristus belum? Kalau belum, itu menjadi batu sandungan, melukai ya istri, ya karena banyak pria-pria itu menekankan tentang pentingnya dihormati, dihargai seperti Kristus, tapi sifat karakternya aja belum seperti Kristus. Kalau memang minta dihargai, Kristus itu sifatnya lembut. Yang kedua, Kristus rela mati bagi jemaatnya. Nah, bagaimana dengan suami-suami, rela mati enggak bagi istri dan anak-anaknya? Ya, kalau belum, ya jangan menuntut dong. Ya, jadi ini gambaran pentingnya gambar diri ini dibangun karena ini menyangkut semua aspek kehidupan. Nah, kalau sifat karakter kita ini sudah dibangun, Tuhan mempercayakan berapapun dalam hidup kita ini, termasuk kekayaan bangsa-bangsa yang Tuhan rencanakan diberikan kepada umatnya, sudah dinubuatkan para nabi. Hendaklah kau menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Maka selanjutnya, maka kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Artinya orang yang bisa dipercaya kekayaan bangsa-bangsa itu tergantung karakter atau mentalnya. Atau yang sedang saya sampaikan yaitu gambar dirinya, berubah atau belum. Kalau belum, bagaimana bisa jadi berkat? Bagaimana bisa dipercaya Tuhan? Ya kita kan bisa introspeksi, menilai diri sendiri ini. Ya, sederhana ya, mari kita lihat lebih lanjut. Contoh-contoh, ya contoh realita manusia yang belum memiliki gambar diri. Yang pertama, takut gagal. Orang yang takut gagal itu indikasinya apa? Sederhana, hidup hanya mengejar sukses. Karena mengasihi diri sendiri, ya kepingin diwah sama orang, dipuji, dikagumi, dipuja mungkin. Itu namanya dia itu takut gagal dalam hidup ini. Takut dijauhi orang, takut hidupnya ini tidak berhasil. Nah, kalau ukuran seperti itu, maka tujuan hidupnya pasti kesuksesan materi, pangkat, kedudukan. Hidup masuk seperti itu sebagai anak Tuhan, ya. Sedangkan gambar diri itu hasil dari ketaatan mengikuti Kristus. Kalau dia sendiri ragu-ragu akan hidupnya, ya pasti dia juga ragu-ragu, percayakan firman-Nya. Kalau ragu-ragu percaya, bagaimana mungkin dirubah? Karena yang merubah adalah firman yang kita tahu, percayai, dan kita lakukan. Petunjuk-petunjuk, pengajaran-pengajaran, dan hukum-hukum yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab. Ya, kalau ragu-ragu mengikut Kristus, kan berarti tidak melakukan kehendaknya. Kalau tidak melakukan kehendaknya, bagaimana bisa berubah gambar dirinya muncul? Tidak mungkin kan? Nah, ini yang belum memiliki gambar diri. Kemudian takut tertolak. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kepingin dipuja, dikagumi, wah kaya, sekarang sukses, pangkatnya tinggi, sudah memiliki segala sesuatu, wah penampilannya keren. Nah, kalau seperti itu dia pasti akan takut tertolak kalau ketemu orang-orang. Nah, banyak orang yang takut tertolak ini dia ketemu dengan komunitasnya, dengan pakaian yang keren-keren, mungkin kendaraan yang keren-keren, walaupun itu kredit, yang penting dianggap keren. Ya, kenapa? Takut ditolak, ya dilecehkan, dibully oleh kelompok atau teman, sehingga akhirnya dia menjalani kehidupan itu hanya dipikir dirinya supaya tampilannya bagus. Berusaha, maka dia akan berusaha menyenangkan orang-orang di sekitarnya agar dihargai, diterima, tidak dikritik, baru dia merasa aman. Ya, seharusnya kita akan menyadari sebagai anak Allah itu sangat terhormat karena dilayani malaikat dan ditakuti setan. Nah, kalau menyadari seperti itu kan tidak ada sesuatu yang kita kejar. Ya, bukan berbicara kita ini hidup sederhana, tidak, karena Tuhan menjadikan kalau engkau mengikut sebagai domba, mengikuti jejak gembala, maka dikatakan aku akan membawa engkau kepada air yang tenang dan rumput yang hijau dan hidup dalam kelimpahan. Masalahnya ngikuti jejak kaki Kristus enggak. Saya ngomong gini, ini bukan berarti tidak harus kaya, tidak boleh kaya, boleh silahkan.
Tetapi kekayaan itu karena kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita, bukan kita berusaha menampilkan sebagai orang kaya. Itu namanya gambar dirinya belum dipulihkan. Atau takut dihukum. Ya, takut dihukum artinya konsep pandangan hidupnya ini berdasarkan pandangan umum, falsafah dunia. Nah, takut kalau kita tidak memiliki pandangan seperti itu, lalu bagaimana pandangan sebagai anak Tuhan? Nah, kalau belum nampak, maka kita ini tidak berani untuk menunjukkan identitas sebagai anak Tuhan. Ya, ngomong puji Tuhan saja takut, haleluya aja takut, amin aja. Kalau amin mungkin sudah umum ya, sukses amin ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Takut dihukum selalu merasa tertuduh, ragu-ragu kalau bertindak, mengutarakan pendapat pun jadi ragu-ragu. Karena tidak punya pegangan dalam hidup ini. Pegangannya adalah cara pandang dunia. Sebagai anak Tuhan karena punya pegangan. Punya pedoman ya di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Kenapa seperti itu? Takut dimusuhi sama lingkungan yang tidak sepaham. Ya, Alkitab pun menjelaskan di dalam Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3. Jauhilah orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak takut Tuhan. Jadi komunitas kita kalau tidak takut Tuhan, ya jauhi. Kenal boleh, tapi jauhi. Karena konsep paradigmanya bisa mempengaruhi. Kalau kita belum punya prinsip yang benar dalam kebenaran, kebenaran hidup berdasarkan firman, pasti dipengaruhi. Ya, jadi kita tidak perlu takut dengan seperti itu ya. Sebagai anak ya seharusnya kasih memenuhi hatinya sehingga tenang dan percaya diri. Ya. Kalau orang tahu siapa bapaknya, siapa yang menjamin masa depannya, hidupnya pasti tenang. Jadi kalau belum tenang karena bingung dengan masa pandemi, ekonomi sulit, kerja susah. Nah, saya sering mengingatkan, sebenarnya kerja itu mudah, cari makan itu mudah. Yang penting tujuan cari makan untuk hidup, bukan tujuan cari uang untuk bisa hidup mewah. Bukan itu. Tuhan pelihara, ya banyak cara. Ya. Nah, masalahnya orang tidak mau berubah dengan konsep. Aku bisanya gini, nek suruh gini, ndak bisa, ndak hobi, ndak senang. Nah, kalau orang disuruh kerja yang mungkin menurunkan harga dirinya, misalnya jual makanan, dulu pegawai kantor terkenal, dulu pegawai bank, dulu punya kedudukan di sebuah pabrik, sekarang harus jual makanan di pinggir jalan misalnya, gengsi seperti itu kan harga diri yang belum dihancurkan. Itu keangkuhan hidup. Yang penting bisa hidup tuh jual makanan itu sangat mudah untuk mendapatkan penghasilan. Tentunya dengan cara untuk memperbaiki ya makanan yang dijual umumnya seperti apa, penampilannya seperti itu, kemudian renovasi, kemudian dirubah bentuknya, pandangannya, kemasannya, rasanya. Ini kan perlu dicoba, perlu disurvei, diperbaiki sehingga bisa menghasilkan makanan yang menarik. Itu sederhana sekali kan sebetulnya. Masalahnya kalau mau. Nah, karena banyak orang tidak mau. Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Keinginannya cari uang yang mudah, dapat keuntungan besar, tidak mau susah payah, maunya enak-enak saja. Itu menunjukkan gambar dirinya belum dibentuk. Atau masih terikat kebiasaan buruk, ya dosa, sehingga merasa malu, minder, bahkan mungkin putus asa. Tetapi di luar jaga imit, dianggap seorang yang saleh, tidak terikat dosa. Ini orang yang gambar dirinya belum dipulihkan. Sedangkan kita tahu ketaatan melakukan firman itu merubah roh dan jiwanya kuat, tangguh, punya penguasaan diri. Sehingga dosa itu mudah sekali ditinggalkan karena kuasa Roh Kudus di dalam kita ini lebih besar dari dosa apapun. Nah, masalahnya kan belum dibangun, tidak mau, maksudnya belum mau membangun gambar dirinya, sehingga lemah. Kenapa lemah? Karena rohnya lemah. Roh yang kuat mempengaruhi jiwa. Ya, jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sekarang kita melihat
yang sudah dipulihkan gambar dirinya, ya, memiliki kepribadian baru, tidak ketagihan akan popularitas, pengakuan kesuksesan hidup, tidak lagi. Ya, kalau orang cari pengakuan, iri sama temennya, kalau temennya punya apa, dibully, itu bawa pinjaman atau itu second dan seterusnya. Itu kelihatan sekali orang yang suka membuli temennya karena memiliki lebih dari apa yang dimiliki. Itu gambar dirinya belum dipulihkan. Kalau sudah dipulihkan, bersyukur temennya punya apa, puji Tuhan. Ya, enggak usah iri, karena pada waktunya pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Pada waktunya. Waktu apa, Pak? Gambar diri dibentuk. Jadi betapa pentingnya gambar diri ini dibentuk adalah supaya segala sesuatu yang baik. Mana ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya bahagia. Bapak surgawi lebih dari itu. Bahkan Bapak surgawi itu rela mati pada kita pada saat kita berdosa. Tuhan pun rela mati sehingga status menjadi anak. Jadi kalau Bapak yang mengasihi kita saat kita berdosa, mosok saat kita statusnya sebagai anak tidak lagi mengasihi, kan tidak mungkin. Nah, masalahnya janji kebaikan Tuhan ini belum diberikan karena Tuhan memandang kita belum siap. Apanya, Pak, yang menyebabkan gambar dirinya tidak dibangun? Jadi betapa pentingnya mengawali tahun 2021 ini membangun gambar diri. Amin. Ya, tidak lagi mencari perkenanan manusia. Kalau sebelum dibentuk berusaha untuk menyenangkan orang, berusaha tidak bertentangan, tidak berani melawan arus. Kenapa? Karena belum punya prinsip, ngikuti kemana air mengalir. Tidak demikian sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus punya integritas, punya pegangan, punya prinsip, punya konsep hidup yang benar dan berkenan. Ya. Sehingga yang dicari bukan perkenanan manusia, perkenanan Bapa. Ya, tidak merasa tertuduh, percaya diri karena hidup di jalan yang benar. Nah, banyak orang merasa tertuduh kalau tidak seperti pandangan dunia. Ya, misalnya pandangan dunia punya HP merek terkenal, punya penampilan pakaian yang ideal seperti orang dunia, punya kendaraan yang ideal. Nah, kalau seperti itu, konsep cara pandang hidup kita, itu artinya kita belum memiliki gambar diri. Gambar diri sebagai anak Tuhan, gambar diri sebagai anak Tuhan kan tidak tergantung segala sesuatu yang jadi ukuran orang dunia. Misalnya, sebagai seorang pria, wajahnya tidak memenuhi standar, misalnya. Sebagai wanita, wajahnya tidak ideal sebagaimana wanita dengan tubuh yang ideal dan seterusnya. Kalau hal itu sebagai pegangan dan itu menyebabkan rendah diri, merasa malu, merasa minder, itu gambar dirinya belum terbentuk. Masa kita menyalahkan Tuhan yang menciptakan kita di dalam kandungan? Jangan menyalahkan orang tua dong. Ya, Tuhan menciptakan itu tidak pernah salah. Nah, justru di dalam kelemahan kekurangan, Tuhan akan memakai kita sehingga memiliki kelebihan dibandingkan yang ideal-ideal tadi. Yang lebih cakep, lebih cantik, tetapi tidak memiliki gambar di alangkah indahnya. Kalau ini yang cakep, yang cantik, punya gambar diri. Ya, kalau tidak cakep, tidak cantik, punya gambar diri, walaupun tubuhnya tidak ideal. Tetapi kalau Tuhan memakai dengan menyatakan janji kebaikan-kebaikannya, kita akan bisa mempengaruhi menjadi berkat bagi mereka. Jadi ukuran-ukuran dunia ini harus dirubah. Kita harus memiliki ukuran standar sebagai warga kerajaan Allah di awal yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, apa Pak wujud idealnya kalau gambar diri sudah terbentuk? Luar dalam sama. Apa yang dipikir itu sama dengan apa yang diucapkan. Bukan munafik. Hatinya marah tapi mulutnya manis. Karena menghormati pimpinan mungkin. Ya tidak, kalau kita punya pegangan kebenaran itu prinsip.
yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu justru dihargai. Nah, banyak orang tidak mau mencoba. Atau mungkin banyak orang sebagai anak Tuhan tidak mau mencoba, atau sebagai anak Tuhan tidak tahu prinsip apa yang membuat kita dikagumi, dihargai orang. Mungkin pimpinannya, karakter, integritas, jujur, tanggung jawab, kreatif, itu yang dicari dunia. Bukan sekolahnya lulusan strata berapa, tidak. Ya, jangan-jangan pintar malah kepintarannya untuk korupsi. Ya kan, bukan itu. Prinsip hidup itulah. Ya, sehingga mungkin sekolahnya lulusan SMP, tetapi dia punya integritas, malah bisa lebih dipercaya. Jadi dunia melihat sekarang ini bukan strata, tapi integritas. Luar dalam sama, tanggung jawab, rajin, jujur, kreatif. Waduh, itu dicari orang. Ya, karena banyak orang pintar, banyakan, tidak selalu. Ya, kepintarannya adalah untuk memanipulasi ya kekayaan dari perusahaannya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana pemulihan gambar diri, yaitu dimulai dari roh dan pikiran, hati yang sudah dibaharui. Ya, di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 mengatakan, ya kalau dari ayat 17-nya itu manusia baru. Tetapi endingnya dari mana manusia baru itu adalah supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, bagaimana caranya meninggalkan pengandalan diri dari segala pengaruh falsafah dunia dan nenek moyang di masa lalu. Berubah hanya mengandalkan Tuhan saja. Itu artinya rohnya sudah mulai kuat. Ya, roh manusia rohnya kuat. Sehingga tidak lagi tergantung kata nenek moyang, kata orang dunia, ya dengan jimat dan hal-hal yang berbau mistik. Orang Kristen tidak boleh, karena orang Kristen menyadari roh di dalam dirinya lebih dari segala roh jadi udara. Tidak ada lagi perlu simbol-simbol, lambang-lambang yang lain. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, tidak lagi percaya nenek moyang. Ya, saya ketika pertama kali masuk melayani di tempat ini 18 tahun yang lalu, itu kan masih ya hal-hal yang berbau mistik dilakukan dalam pernikahan, dalam kematian. Itu menunjukkan dari pengaruh kata nenek moyang masih kuat, sehingga bingung. Ya, bingung kalau keluarga meninggal harus 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ngapain? Itu kan memboroskan. Ya, sedangkan kehilangan mungkin tiang rumah tangga itu kan membutuhkan kebutuhan hidup dari uangnya, itu kan besar. Nah, masa digunakan hanya mengikuti tradisi. Oh, tetangga seperti itu. Kita kan tidak tergantung kepada tetangga. Kita kan tergantung kepada firman. Ya, karena orang meninggal dalam Tuhan itu langsung rohnya dibawa ke surga, tidak lewat 7 pintu dan seterusnya, enggak, atau gentayangan, itu enggak, itu kan paham nenek moyang. Paham orang percaya, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ya, Lukas 23 ayat 44 jelas mengatakan itu. Hari ini juga, bukan nanti ya, karena kamu berdosa, nanti ya, nanti kalau sudah 40 hari disucikan di bumi, siapa ngomong? Itu kan konsep nenek moyang. Jadi roh ini sangat penting, karena roh kuat itu mempengaruhi jiwa. Ya, roh itu batin, ya manusia batiniah kita ini kalau kuat itu akan mempengaruhi jiwa, pikiran, perasaan dan kehendaknya. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, konsep berubah. Hasil atau buah mempercayakan hidup dalam pimpinan dan tuntunan firman, sehingga hidup selaras kehendaknya. Ya, konsep itu berubah, paradigma, cara pandang, mencari pengakuan orang, minder, butuh pengakuan, semuanya itu berubah kalau rohnya pertama kali dirubah. Dan roh itu pertama kali dirubah hasil ketaatan firman. Jadi penting kan, ya gaya hidup kita ini dirubah, yaitu memiliki saat teduh, baca firman, merenungkan, berdoa,
Nah, baca firman itu merenungkan, kemudian berdoa. Nah, dalam berdoa kita mengungkapkan, itu maksudnya apa? Ini maksudnya apa Tuhan? Dan kalau kita belum masuk, sudah masuk, apa yang dimaksud firman yang kita baca, kita mohon Tuhan berikan aku kekuatan supaya bisa melakukan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ya, jadi roh dulu. Selanjutnya, contoh kita belajar contoh perjalanan hidup Daud. Mazmur 26 ayat 1 dan 2. Nah, di Mazmur ini ayat 1-nya menjelaskan, dari Daud, berilah keadilan padaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan dan percaya dengan tidak ragu-ragu. Daud berseru, Daud berseru kepada Tuhan dengan rendah hati tentunya. Mohon dipulihkan hidupnya. Sampai Tuhan menyatakan keadilan. Keadilan itu menggenapi janjinya. Ya, kita ini sebagai anak Allah kan punya janji. Kalau kita punya janji, maksud kita mendoakan, tidak berdoa maksud saya, untuk janjinya digenapi. Ya, janji Tuhan itu bersifat tetap, tidak berubah oleh karena keadaan atau zaman, tidak. Misalnya, janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan, apabila engkau memperhatikan apa yang aku katakan dan melakukan dengan setia, ayat 13-nya menjelaskan, maka hidupmu akan aku bawa terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Bapak Ibu pernah mendengar itu? Ya, itu ditulis dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dan dipertegas realitanya itu di ayat 13. Nah, masalahnya kepengin enggak? Berseru enggak? Minta itu digenapi? Enggak Pak, saya enggak pernah berpikir minta gitu, ya sudah nerimo ing pandum, ya aku berserah nerimo apa adanya. Itu artinya kita sama dengan manusia dunia yang rata-rata seperti itu. Bukan berarti ambisius. Kalau kita ini gambar dirinya dipulihkan, ketika kekayaan bangsa-bangsa diberikan kan tidak untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana ikut berperan dalam mengembangkan kerajaan Allah. Jadi pentingnya gambar diri itu di situ. Nah, otomatis kalau kita ini dipercaya sesuatu yang besar, kita punya kapasitas. Kita punya leadership. Kita punya sesuatu yang berkenan di hadapan Allah sehingga bisa dipercaya. Jadi bukan mengajarkan, firman itu bukan mengajarkan kita ambisius. Tidak. Kita punya cita-cita yang baik, tujuannya hidup kita bisa berguna untuk jangkauan yang lebih besar. Tidak salah kan? Nah, Daud juga berseru, ya dengan rendah hati mohon dipulihkan hidupnya supaya Tuhan menyatakan keadilannya. Nah, dalam konteks pengalaman Daud, maka kita melihat, walaupun Daud sudah diurapi sebagai raja menggantikan Raja Saul oleh Nabi Samuel, tetapi dia belum juga jadi raja. Dia harus melalui proses agar saat jadi raja, tujuannya agar saat jadi raja, sudah memiliki gambar diri sebagai raja yang bijaksana, adil, dan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita ini statusnya sebagai anak Allah. Nah, kita kan bisa minta keadilan itu. Tuhan nyatakan keadilanmu, aku ini kan anakmu. Artinya ada kerinduan, status kita ini lebih tinggi dari manusia rata-rata. Karena status kita sudah berubah sebagai anak Allah. Daud sudah diurapi menjadi raja. Siapa yang mengurapi? Pakai minyak Nabi Samuel. Untuk menggantikan Saul yang di mata Tuhan sudah tidak berkenan itu. Tetapi faktanya kan tidak. Malah Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ya, bisa bayangkan itu. Ya, sama kan seperti kita. Mungkin kita saat ini sedang mengalami tekanan susah karena ekonomi. Karena status sosial, persoalan pergumulan dalam rumah tangga, konflik yang tidak ada hentinya. Sehingga berpikir-pikir yang negatif, yang jelek-jelek. Nah, masalahnya bukan situasi itu yang menyebabkan. Yang menyebabkan tidak membangun gambar diri. Yang Tuhan inginkan gambar diri sebagai anaknya itu nyata, nampak. Nah, disitulah baru Tuhan akan menyatakan segala janjinya yang baik. Kalau gambar ini terbentuk, maka kita pasti menjadi seorang yang bijaksana dalam hidup ini. Itu yang Tuhan nanti. Jadi penting ya kita membangun gambar diri. Bukan sekedar tahu. Kalau sekedar tahu, maka apa yang saya sampaikan sebagai bahan pengetahuan saja, jangan.
Ya, relakan hatimu dibentuk oleh firman. Sehingga gambar dirimu makin nampak. Hidupmu jadi berkat dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, di komunitas apapun, hidupmu pasti jadi berkat. Nah, kita sadar sebagai umatnya tidak langsung gambar diri terbentuk, tetapi lewat proses. Yaitu perubahan manusia duniawi menjadi surgawi. Manusia duniawi itu jaga image, cari perkenanan manusia, bangga dengan apa yang dimiliki secara lahiriah. Itu manusia duniawi. Manusia surgawi bangga kalau bisa memiliki buah-buah roh. Nah, itu yang dimaksud perubahan gambar diri. Jadi kalau itu belum, maka kita akan mengalami proses. Prosesnya seperti apa? Ya, kalau kita mengacu pada pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir, ya disebut pengalaman padang gurun. Ya, proses hidup tujuannya hanya satu, mengandalkan Tuhan saja. Ya, tidak ada yang kita andalkan dalam hidup ini. Karena kita akan menuju kepada satu kehidupan kekal bersama Tuhan. Kalau belum gambar dirinya belum dibentuk di masa-masa masih ada kesempatan ini, nanti gambar diri kita dibentuk oleh karena tekanan antikris. Ya, tinggal pilih. Mau dibentuk sekarang atau nunggu. Saat antikris kita baru jerit-jerit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya sudah terlambat mengalami masa-masa seperti itu. Kalau masa-masa seperti itu tidak ada Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah diangkat. Ya, sehingga antikris berkuasa selama 3,5 tahun di bumi ini. Sedangkan kita tahu kedatangan Tuhan kali kedua ini sudah sangat dekat. Kenapa? Dunia ini sudah sedemikian rusak. Moral mentalnya, ya termasuk alamnya sudah sedemikian rusak. Karena kebutuhan hidup, maka segala sesuatu yang dibutuhkan, industri, pemotongan pohon, mengakibatkan perubahan iklim. Karena pandemi, maka semua produksi hampir menutup sehingga ozon yang terbuka mulai menutup. Itu karena semua. Belum mental karakter, aduh susah sekali. Ya. Nah, pertanyaan ini mungkin akan dapat jawaban. Pertanyaan adalah sebenarnya, mungkin saat ini hidup kita statis, tidak ada kemajuan dalam semua area hidup. Maka kita harus punya kerinduan berdoa dengan rendah hati agar Tuhan memulihkan, menuntun, membimbing hidup kita. Rahasianya di situ, ya. Nah, setelah berdoa baru Tuhan memberi petunjuk apa yang harus dilakukan. Tanpa kerinduan tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, kondisi seperti ini bisa menyebabkan pencobaan lebih besar. Ya, sebab Tuhan mau gambar diri sebagai anaknya nampak. Ya, kalau misalnya ya, saya ini punya anak dan anak yang saya dipercaya Tuhan ya, karena anak itu kan milik pusaka Allah. Ditulis dengan jelas dalam Mazmur 127 ayat 3. Ya, supaya anak milik pusaka Allah ini menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Tepat sasaran, tidak salah sasaran. Ya, bagaimana kalau anak ini, saya ini misalnya pengusaha besar, bagaimana saya bisa melihat anaknya? Kan dengan memberi nasihat, memberi pengajaran, memberi peringatan, memberi semacam sanksi kalau tidak melakukan. Tujuannya apa? Supaya bisa mewarisi segala apa yang saya miliki. Misalnya itu contoh aja, saya kan hamba Tuhan, bukan pengusaha. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan memandang kita sebagai anaknya, maka Tuhan membentuk kita supaya kita ini tepat pada sasaran, sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan seperti apa? Ditaruh dalam kandungan ibu kita, itu sudah Tuhan meletakkan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 13-14, Tuhan menjalin di dalam kandungan ibu. Nah, pada waktu menjalin dalam kandungan itu bukan ada sifat-sifat ibu atau sifat ayah. Ada nampak wajah ibu atau wajah ayah. Sehingga ketika lahir tidak takut, kok wajahnya beda, bukan. Tetapi di dalamnya juga ada sifat-sifat.
Tuhan ingin setiap kita sebagai anaknya kan punya sifatnya. Maksud tidak ada mempernya, ya, tidak ada miripnya sama sekali. Ya pasti tidak berkenan kan. Ya saya pun kalau punya anak dikasih tahu tidak mau, dididik diarahkan tidak mau, ya paling kasih warisan kecil aja lah. Karena desa mengelola pasti dihabiskan untuk memuaskan keinginan dagingnya. Maksud saya sebagai orang dunia atau manusia duniawi aja berpikir seperti itu. Tuhan jauh lebih bijaksana dari saya. Amin. Ya. Tuhan ingin kita semua mengenakan pakaian kebenaran. Ya. Nah, kita melihat ayat keduanya. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Jadi setelah minta Tuhan aku berseru, nyatakan keadilan-Mu. Ayat pertama, ayat kedua, ujilah aku, rendah hati. Jadi kalau kita mau diberi arahan petunjuk, ya rendah hati. Bukan ngeyel, selalu mentang, itu Pak Pendeta yang bisa melakukan, saya kan manusia biasa, tidak bisa, itu kan ngeyel itu. Jadi firman itu tidak berlaku hanya Pak Pendeta, hamba Tuhan, tidak, semua anak-anaknya. Tuhan tidak pernah merdeka, pendeta itu hanya jawatan atau fungsi tugas sebagai pembimbing. Saya bukan gembala. Memang statusnya gembala sidang, ya. Tetapi gembala agung kita adalah Yesus. Amin. Ya. Jadi Daud dalam mengatasi kondisinya itu benar, tidak marah. Nah banyak orang kalau kena tekanan, Tuhan aku kan sudah pelayanan, Tuhan aku kan sudah memberi korban persembahan pada gereja, masa hidupku seperti ini, di mana engkau Tuhan? Ini kan orang keras ini. Jadi menuntut, apakah Tuhan bisa dituntut seperti itu? Belajarlah dengan Daud. Ya mengatakan, ujilah aku Tuhan. Bukan nyalain Tuhan. Tapi dengan rendah hati mengakui, aku perlu engkau bimbing, aku perlu engkau arahkan. Nah beda dengan Asaf. Ya, Asaf dalam Mazmur 73 ayat 13-14 mengatakan begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Asaf baru menyadari tidak lagi dengan kemarahan mengalami situasi yang sedang dialami saat dia bersekutu lebih dalam lagi dengan Kristus. Jadi pentingnya saat teduh seperti itu. Tidak lagi langsung marah dengan logikanya, nyalahkan Tuhan, merasa diri sudah berkorban. Nah, tidak seperti itu. Itu Asaf, Daud tidak. Dia mana, Tuhan ujilah aku, rendah hati. Kalau orang rendah itu mau dikoreksi. Jadi kalau orang tidak rendah hati, dia tidak mau dikoreksi. Merasa benar saja. Nah, kalau seperti ini gambar dirinya belum terbentuk. Prosesnya makin lama, bakal makin berat. Ya. Nah, dari ini kita melihat bagaimana Daud mengajar mengalami pemulihan gambar diri. Yang pertama, minta dengan tulus agar Tuhan mengoreksi hidupnya. Apakah sudah berkenan atau belum? Daud sadar hidupnya masih belum sempurna. Tidak mau puas diri, merasa nyaman dengan kondisinya, comfort zone. Ya, jadi Daud menyadari, kalau kita menyadari tidak bahwa dirinya belum sempurna, maka dia mau out the box, keluar dari kotak kenyamanan itu, comfort zone, ya, merasa nyaman dengan situasinya. Tidak boleh, kita harus rendah hati, keluar dari kotak, ya, out of the box, ya. Cara berpikir harus berubah. Ya, tadi roh, kemudian cara berpikir berubah. Kita melihat ya, bahwa roh batinnya, jiwa hati ini penting diselidiki. Sebab roh dan hati adalah tempat seorang menyembunyikan gambar dirinya. Ya, orang kan bisa penampilan bagus, senyum-senyum, kelihatan bahagia, tapi dalam hatinya bergumul, dalam pikirnya bergumul, berkecamuk hal-hal yang semuanya berakar
dari aku, dan aku. Kalau seperti itu gambar dirinya belum terbentuk. Nah, sekarang kita melihat Daud yang sudah terbentuk. Ya, melainkan dengan contoh sebelum maju berperang selalu bertanya pada Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 19-20. Diulang lagi saat bangsa Israel kembali mengumpulkan kekuatan dan menyerang lagi. 2 Samuel 5 ayat 23-24. Jadi Daud ini setelah gambar dirinya mulai terbangun dengan rendah hati, ujilah aku, Tuhan menuntun. Dan Daud mengandalkan Tuhan. Tidak lagi berdasarkan pengalaman. Daud ini kan ahli perang. Sebelum dikejar Saul pun sampai dikatakan ya bangsa gadis-gadis ini bersaudara-saudara mengenai Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ahli perang itu. Artinya punya strategi. Nah, sebagai orang percaya, kita ini juga harus mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan logika atau pengalaman. Berdoa, minta petunjuk Tuhan. Ya, saya pernah mengatakan, ya kita ini sudah berusaha, tapi gagal, kemudian menyalahkan Tuhan. Tidak, sebelum berusaha, berdoa dulu. Apakah usaha ini benar atau tidak, Tuhan berikan aku petunjuk. Sama seperti Daud, sebelum berperang, berdoa dulu. Maka Tuhan mengatakan, langsung aja di lembah Perasim, terobos saja. Seperti tombak begitu. Nah, setelah bangsa Israel kocar-kacir, mengumpulkan kekuatan, mulai menyerang lagi, Daud masih berdoa. Artinya kan selalu mengandalkan Tuhan. Daud berdoa, Tuhan, apakah aku harus menyerang dengan cara yang sama? Tidak. Kamu memutar dan tunggu apa-apa saya sampai pohon kertau bunyi. Mungkin pohon kertau saya tidak tahu ya, tahunnya bunyi. Seperti kena angin gitu. Baru Daud menyerang melingkar. Tuhan itu kan strategi perang. Termasuk Tuhan itu juga strategi mengatasi ekonomi kita. Masalahnya kita mau bertanya sama Tuhan enggak? Seperti Daud ini selalu bertanya. Saya percaya kalau umat Tuhan seperti ini, maka Tuhan pasti memberikan kreativitas dalam usaha apa. Jangan merasa nyaman. Kita harus keluar dari kotak. Misalnya, wah ini dulu warisan orang tua, saya usahanya ini, kalau enggak saya enggak bisa. Wah ini namanya kan tidak mau out of the box, tidak mau keluar kontak. Dia mau di wilayah nyaman saja. Ya, orang gelem ubet, bahasa Jawanya kan ubet mesti ngliwet. Nah bagaimana? Minta petunjuk Tuhan seperti Daud. Sebagai manusia yang sudah menerima anugerah keselamatan begitu agung dan luar biasa, selayaknya kita memunculkan buah-buah hidup yang bisa memuliakan namanya, yaitu gambar diri sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus memunculkan itu. Amin. Nah, kita nanti bahas lebih jauh, lebih luas lagi. Ini dari sisi yang penting roh dan hati, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi gambar diri muncul saat kita ini mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena percaya pimpinannya. Bagaimana bisa percaya pimpinannya? Taat firman. Ya, kalau tidak mau taat firman, bagaimana mungkin Tuhan mau menuntun? Tuhan kan gembala. Bagaimana kita bisa kepada rencananya rumput yang hijau dan air tenang kalau kita tidak mau mengikuti jejak-jejaknya? Sehingga akhirnya kalau kita mau, maka tahun 2001 saya percaya akan terjadi terobosan dalam semua sisi kehidupan. Tidak lagi panik, tidak lagi khawatir, tidak lagi cemas. Mari mengawali tahun 2021 ini betul-betul kita memperhatikan gambar diri kita. Amin. Kesimpulan. Gambar diri yang Tuhan inginkan dimulai hidup dalam ketaatan total kepada kehendak Tuhan. Itu rahasianya. Sederhana kan? Ya, tapi kalau tidak rendah hati, ya tidak mungkin. Yang kedua, gambar diri muncul berbuah hati rindu melayani sesama. Ya, hidup menyenangkan hati Tuhan, pasti ngerti hati Tuhan kan. Perasaan pikiran Tuhan, kira-kira pikiran perasaan Tuhan menjelang kedatangan kali kedua seperti apa? Lihat anakku, gandum sudah menguning. Aku tidak melihat penuanya. Siapa penuanya?
kita anak-anaknya. Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian kalau tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan? Itulah sebabnya gereja kita mengadakan pemuritan. Nah, bagaimana kita punya pengetahuan kalau karakter kita tidak berubah? Sedangkan karakter berubah itulah yang menarik orang untuk mengikuti jejak kita. Jadi inilah yang perlu kita lakukan. Nah, memasuki tahun 2021 itu punya komitmen, punya pandangan, punya tujuan hidup jelas. Yang pertama adalah gambar diri dibentuk. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita datang, kita berdoa pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami memasuki tahun 2021 dengan petunjuk bagaimana menjalani hidup yang berkenan, yaitu membangun gambar diri. Kami menyadari apa yang kami dengar, itu adalah firman-Mu, dan firman-Mu ya dan amin. Tolong Tuhan, supaya kami bisa menjalani kehidupan seperti yang Kau inginkan, sehingga gambar diri kami boleh terbentuk, dan akhirnya segala janji Tuhan yang indah, bukan kami dengar, tapi kami semua akan mengalaminya. Tolong kami Tuhan, kami minta doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita perhatikan pengumuman ini terlebih dahulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Bapak Ibu, angkat hatimu, angkat tanganmu. Ya, saya akan mendoakan Bapak Ibu yang ada di berbagai tempat. Bapak Surgawi, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Sekarang lanjutkan Roh Kudus yang menuntun membimbing anak-anakmu, sehingga semua jemaat yang mengikuti ibadah online, baik jemaatmu yang ada di GBI Dr. Cipto maupun yang melihat dari berbagai kota di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Papua, bahkan di Amerika. Tuhan tolong biar mereka boleh berjalan seperti yang Kau inginkan, sehingga gambar diri muncul. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus yang menuntun jalan hidupmu kepada rencana yang agung dan mulia. Setiap kita yang percaya katakan, amin.